Selamat siang Bapak dan Ibu, instruktur dan peserta VCT Batch 6 Jawa Barat. Baik, sekarang saya akan berikan penjelasan mengenai teknis bagaimana cara mengakses kantung tugas yang ada di VCT Batch 6 ini. Baik, di sini ada dua konten. Yang pertama adalah cara mengakses kantung tugas dan bagaimana cara menguploadnya. Ya, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Terus yang kedua adalah penugasan, apa saja sih yang akan diinput di dalam kantung tugas itu akan dibawakan oleh brand. Kita masuk dulu ke paparan materi mengenai kantung tugas ini. Ya, kantung tugas ini ada dua macam, ada web base atau yang basicnya web yang dikembangkan oleh Pak Eri Teguh Kurniawan dari SMP Negeri 1 Ciasem. Terus ada juga yang menggunakan aplikasi Android, ya, itu yang dikembangkan oleh saya sendiri. Nah, bedanya hanya dari segi basicnya saja, isinya tetap sama. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu sudah bisa mengupload lewat web base, otomatis dari mobile apps juga pasti bisa. Karena apa? Karena isinya juga sama gitu. Baik, saya akan mempraktekkan yang melalui web base terlebih dahulu. Share screen. Yang pertama itu buka browser Bapak dan Ibu, itu bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, atau Edge yang bawaan dari Microsoft. Terus Bapak dan Ibu bisa mengakses kantung tugas berbasis web base itu yang ini. Ya, http://bitly web app Jabar. Copy, masukin ke address bar, lalu tekan enter. Tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri ada menu-menu dari mulai home sampai news info. Pilihnya adalah segmen. Setelah masuk ke login, Bapak Ibu harus menginputkan dua form ini, yaitu nomor registrasi dan email. Ya. Registrasi dan email. Registrasi dan email. Nah, nomor registrasinya jangan lupa, sering banyak yang hanya menginputkan nomornya saja, reg-nya tidak diketik ya, harusnya dari mulai reg, titik, lalu nomor. Terus email juga sama. Setelah itu ketik login. Ini ada beberapa yang harus diinput dari mulai presensi, sama link YouTube. Mulai dari menu flyer. Nah, di sini namanya diisi juga. Ada beberapa macam formulir, mulai nama, nomor registrasi, KCD, nama instruktur, serta filenya yang akan diupload. Coba input.
Maaf Pak Fikri, suaranya hilang. Halo? Suaranya ada? Ada. Sekarang ada. Barusan menghilang. Sip. Oke. Saya lanjut ya. Untuk KCD ini kemarin banyak yang nanya, Pak, kalau misalkan saya dari KCD 11, tapi saya gabung di grupnya Bu Reni KCD 13. Nah, itu masukinnya yang original ya. Jadi sekolahnya di KCD berapa? KCD 11. Masukin nama instruktur. Misalnya ini. Kalau misalkan nama instrukturnya, Pak, boleh nggak input nama instrukturnya satu atau lebih dari satu? Kalau di booknya itu di set sama PJ wilayahnya lebih dari satu, itu boleh dikasih tanda koma, ya, lalu nama instruktur yang lainnya. Contohnya Pak Setelah itu, setelah semua diinput, baru kita cari file flyernya yang ada di local drive masing-masing. Misalnya ini yang akan diupload. Masukin. Setelah itu, kalau semuanya udah hijau seperti ini, baru kita menekan tombol kirim. Nah, dengan notifikasi file telah diupload, berarti filenya sudah dimasukin ke datasheet atau database server yang nanti akan dikelola. Terus, bagaimana cara untuk mengupload yang lain? Tekan tombol kembali. Maka dia akan kembali ke menu yang di awal tadi. Selanjutnya adalah mengupload QR code. Isinya tetap sama. Registrasinya berapa? KCD-nya lagi. Baru masukin file QR code-nya. QR code ini filenya berbentuk JPEG atau PNG ya. Lalu tekan tombol kirim. Setelah terupload, lanjutkan dengan langkah seperti yang tadi. Sekarang masuk ke proses upload file presensi. Presensi seperti biasa. Dulu registrasi CD.
Nah, untuk presensi ini ada dua macam tipe, bisa berbentuk Excel atau berbentuk file PDF ya. Pilih salah satu, jangan dua-duanya, pilih salah satu. Presensi mau bentuk Excel atau PDF. Kebetulan saya di sini menggunakan presensi berbentuk Excel. Oke, upload lalu terakhir kirim. Oke, kita lanjut lagi ke file yang selanjutnya yaitu diseminasi. Ya, untuk diseminasi ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Feni. Jadi di dalam satu foto itu isinya ada 5 grid foto ya, atau screenshot. Lalu tekan tombol kirim. Oke, sudah berhasil terupload. Yang terakhir adalah menginput link YouTube 1 dan 2. Beda sedikit ya, kalau tadi yang dari awal sampai yang tadi itu yang diupload itu berbentuk objek ya. Jadi ada gambar, ada file PDF, ada Excel. Kalau ini ada bentuknya teks, tapi linknya harus valid ya. Jangan sampai linknya account registrasi. CD struktur link YouTube-nya, contoh kemarin ada yang nanya, Pak, kalau link YouTube itu mau boleh dipendek, boleh di short linknya atau biasa aja. Itu bagusnya sih dipendekkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gunakan seperti ini, itu gampang diingat. Beda halnya dengan link-link YouTube yang bawaan YouTube-nya itu sangat panjang ya. Tapi itu tidak ada itu bebas sih, tapi lebih bagusnya dipendekkan terlebih dahulu. Kedua, sama juga link YouTube. Setelah semuanya terisi formulirnya, maka dia akan berikan warna hijau ya, ini. Nah, terakhir adalah submit. Oke, file telah diupload. Kalau misalkan sudah semuanya terisi, ya pada Ibu akan dikasih tahu oleh instrukturnya atau PJ wilayahnya siapa saja yang sudah isi kantung tugas. Serta itu lupa, saya sampai mana ya kemarin. Jadi saran dari saya itu, ada yang nanya kemarin, Pak, kalau misalkan kantong tugas itu bisa dicicil nggak? Bisa. Ya, kalau misalkan bisa dicicil tapi lupa sampai mana kemarin uploadnya, jangan khawatir. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mengisi kantung tugas hanya digital flyer,
QR code dan presensi, terus besoknya lagi mau mengisi diseminasi dan link YouTube, tiba-tiba lupa sampai mana kemarin. Jadi nggak apa-apa di-upload ulang lagi semuanya, dan nanti juga di dalamnya tidak Gimana Pak? tidak apa Baik Pak, nggak kedengeran suaranya? Ya siap. Oke. Jadi nanti tidak akan double 2 gitu tugasnya, melainkan akan terrefleks. Oke, segitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan ke Pak Alam. Halo Pak Alam. Terima kasih Pak Fikri untuk Bu Dini punten suara nih. Baik, untuk selanjutnya untuk bagaimana teknis pengisian tadi sudah ya oleh Pak Fikri. Dan oleh Bu Reni hal apa saja yang harus disiapkan. Mangga Bu Reni. Halo Reni, silakan. Oke, sebentar ya Pak Abe. Bu Reni ya sekarang ya. Oke, sip. Baik, silahkan Bu Reni. Bu Reni. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum Bu Reni. Sudah di-unmute, silahkan. Suaranya kecil nih kayaknya Bu Ren. Bu Ren, halo. Jelas tidak? Suaranya masih kecil kayaknya Bu. Naik cara aja lah yuk. Halo, halo. Silakan Bu Reni. Iya, Pak, silakan. Ya, Suantana jelas deh. Alit. Alit kene. Mohon. Kami ayeuna. Ya, Ina sekinten. Mendingan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas. Clear. Kedap. Abi bade share konten. Nanya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Reni Andriani. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang harus Bapak Ibu peserta persiapkan, terutama para instruktur, sehingga instruktur yang mendampingi, sehingga nanti jika para peserta bertanya, instruktur paham apa saja yang harus disiapkan. Mungkin ada sedikit revisi. Sebelumnya sebenarnya untuk apa saja yang harus dipersiapkan sudah Bu Dini sampaikan melalui WhatsApp. Tapi saya coba kembali
bagikan. Aduh, mana ya? Pak Alam muncul tuh? Acan bukan? Kah? Acan. Acan ya? Mohon. Mungkin sambil ini aja ya, sambil disampaikan saja bahwa untuk penugasan peserta sebenarnya ada beberapa hal dan beberapa peserta memang sudah mengumpulkan kantung tugasnya baik yang menyicil maupun yang full. Kalau dilihat di kantung tugas itu yang sudah lengkap itu ada 2 orang. Dari dari wilayah grup 5 sama dari grup 2. Baru 2 orang, tapi bukan berarti yang lainnya belum ya. Saya pikir sih yang lainnya juga sudah, cuman masih menunggu ditreatkan kalau istilah Sundanya mah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya untuk penugasan peserta itu hanya ada 5 hal yang perlu diuploadkan. Yang pertama, 2 link YouTube. Materi ini bisa dilihat di pemaparan materi umum, linknya yang dulu sekali disampaikan. Kalau mau dilihat lagi silahkan. Lalu 2 link YouTube dan link YouTube tidak dalam shorten link. Kalau tadi Pak Fikri mungkin rada-rada melawung ya. Melawung teh apa bahasa Sunda bahasa Indonesianya Pak Alam? Rada grogi, lupa mungkin. Jadi link YouTube itu tidak dipendekkan. Dan ini dibuat saat peserta bertindak sebagai presenter. Kemudian yang berikutnya, 1 digital flyer. Ini saat peserta menjadi moderator. Digital flyer ini saya mau share screen tapi bola Webex-nya ada di logo handphone, Budin. Boleh dipindah ke yang nggak ada, yang di laptop nggak, Budin? Oke, baik. Ibu masuk lewat handphone juga, lewat laptop juga ya, Bu ya? Oke. Ya, nah itu yang angkat tangan. Oke. Ya, baik Bu Reni, silahkan. Bu Reni, silahkan, sudah presenternya? Ya. Oke. Ya. Nah, apakah layar saya sudah tampak, teman-teman? Baik ya, saya ulangi lagi. Ada. Iya. Untuk flyer itu 1 flyer sebagai moderator. Ini. Nah, ekstensinya boleh JPG, JPEG, atau PNG. Ini dibuat oleh moderator. Kemudian QR code. 1 file QR code yang berisi meeting link dari schedule meeting dibuat oleh pembuat meeting room. Pembuat meeting room ini bisa jadi host atau moderator, salah satu dari pengelola Pikon. Kemudian presensi, ini ekstensinya boleh dari Excel, seperti tadi disampaikan Pak Fikri, boleh juga PDF. Ini dibuat oleh host. Lalu link YouTube, sebelum ke diseminasi, link YouTube, 2 link YouTube ketika sebagai presenter. Link YouTube tidak diperkenankan memakai shorten link. Kemudian wajib dimulai dengan penanda URL yang sah, TTPS, dan direkam oleh presenter. Lalu yang diseminasi ini diseminasi ke minimal 3 orang di luar peserta VCT menggunakan Webex, perorangan atau tim 3 orang. Kemarin ada sempat yang menanyakan kalau misalnya dia mau sendiri, boleh silahkan, karena untuk host atau moderator itu opsional ya, artinya tidak harus ada host atau moderatornya. Terus kolase 5 screenshot saat diseminasi.
ekstensinya JPG atau JPEG atau PNG. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, banyak peserta bertanya apakah kantong tugas saya sudah terisi oleh tugas-tugas yang harus diuploadkan. Yang bisa melihat kantong tugas adalah PJ wilayah dan instruktur. Lalu yang perlu diperhatikan lagi, yang pertama ketika menginput kantong tugas, pastikan menggunakan ID lengkap. Artinya bukan hanya nomor aja atau angka saja, tapi dengan reg-nya, REG titik 6, 6 itu penanda batch 6, lalu kemudian angka-angka seterusnya, pastikan lengkap dan tidak tertukar. Jangan sampai ketika merasa sudah mengupload ternyata tertukar atau salah gitu. Itu kan yang jadi harus memperbaiki tim dapur. Kemudian selain kantong tugas ini, saya juga ingin menyampaikan untuk update data. Untuk update data, silahkan peserta melakukan update data sendiri di link yang sebelumnya melakukan pendaftaran di web app Jabar untuk nama dan instansi. Karena kami tidak lagi menerima perubahan atau update data secara manual. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin sekitar 2000-an atau 1000 batch sebelumnya hampir 4000, tapi kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah semakin literate ya, sudah semakin bijak dalam berliterasi. Jadi tolong sekali lagi untuk nama dan instansi diperbaiki sehingga nanti ketika sertifikat terbit panitia gitu. Ini kenapa nama saya kurang Y, atau misalnya kalau saya lihat nih ada salah satu nama spasinya itu salah. Karena secara logika kan misalnya Reni itu harusnya RENI atau RENY, ini jadi Y-nya misah jadi Ren spasi Yandriani. Nah kan sepertinya ini salah gitu. Makanya silahkan dicek lagi Bapak Ibu untuk nama dan instansinya sebelum mengisi kantong tugas. Itu saja sih sebenarnya mungkin kalau untuk dilihat secara sekilas kantong tugasnya yang sudah terisi bisa dilihat. Nah, berdasarkan instruktur yang sudah lengkap, ini ada, oh ya, untuk satu hal lagi, untuk nama instruktur, karena sebenarnya kami ada datanya, tapi kan para peserta menginput sendiri nama-nama instrukturnya. Sebaiknya kalau memang disepakati bersama, nama instrukturnya lengkap dengan gelar gitu. Jangan sampai Pak Aan Syarifuddin yang satu ada gelarnya, yang satu lagi tidak bergelar gitu. Jadi disamakan saja. Kemudian tidak menggunakan sapaan Pak ataupun Bu, langsung saja namanya. Karena saya lihat ada yang menginput sapa. Nah, ini Pak Igma. Sementara
layar saya muncul tidak Bapak Ibu? Tidak, Bu Ren. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau sekarang muncul tidak? Ya, sudah. Nah, seperti ini. Pak Aan Syarifuddin dan Bu Maulina Ismaya. Lalu kemudian Pak Aan Syarifuddin SPD MPD. Tapi ada lagi Pak Aan Syarifuddin. Jadi peserta lebih kenal lagi dengan instrukturnya supaya ketika kami merekap para instruktur berhak atau tidak berhak memperoleh sertifikat instruktur jelas ya, dalam arti adil dan sesuai dengan porsi kerjanya. Itu saja mungkin. Kalau ini langsung pertanyaan aja di kolom chat, biasanya di pertanyaan muncul, oh iya ini belum dijelasin, oh iya ini belum dijelasin. Itu saja Pak Alam, mangga di haturanan deui ka Pak Alam. Ya baik, terima kasih Bu Reni atas dan Pak Fikri atas pemaparan materinya. Ini sudah banyak yang ngacu, juga sudah banyak yang ngechat. Mau dari chat dulu atau mau yang langsung dulu Bu Ren? Dulu mungkin Pak. Oh dari chat, oke, saya inikan dulu. Ya udah ketumpuk-tumpuk, tertimbun gambarnya. Sambil baca juga. Ya, gambarannya tetap mohon maaf ini link web app Jabar itu link untuk apa? Tadi sudah disampaikan ya dari Bu ini dari Pak link web app Jabar itu untuk masuk ke untuk update data, untuk masuk ke kantong tugas. Tadi sudah dan Ya, Bitly web app Jabar itu untuk masuk ke kantong tugas, untuk update data, semuanya di sana. ya. Terus mengenai tadi link Iya, Pak Alam langsung dibaca aja ya, sekalian nih mumpung Kak baca. Pak Muhammad Ramdan, bukannya ketentuannya tidak boleh dipendekkan? Iya Pak Muhammad, tidak boleh dipendekkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan Pak Muhammad ini yang pertama kali kantong tugasnya lengkap. Sudah, kemudian untuk link YouTube sudah ini ya tadi, kemudian tadi kekeliruan dalam penyampaian. Kemarin saya coba membuat kantong itu untuk sebuah siswa. Kenapa Pak Suroto? Kemudian saya mencoba membuat kantong tugas untuk sebuah siswa. Ini agak panjang. Iya. Saya mencoba membuat kantong tugas untuk siswa 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Alhamdulillah. Untuk IPA 11 IPA 2 bisa mengisi, tapi ada anak 11 IPA 1 yang nggak muncul di HP-nya 11 IPA 1. Sedangkan 11 IPA 2 muncul. Kenapa yang muncul di HP anak tersebut hanya 1 dan 11 IPA 2? Tapi nggak muncul. Kenapa demikian? Bapak japri saja Pak Fikri ya Pak. Pertanyaannya ini agak lebih ke teknis atau lebih ke program sepertinya. Ya. Bisa minta tolong diulangi. Yang diulanginya apa ya Pak Dayat, Pak Agung Dayat? Untuk ya dari Pak Cecep, untuk link YouTube jika di ini sudah ya, kalau link YouTube clear ya, sudah ya. Ya, clear ya. Tidak dipendekkan. Jadi kita akan melihat nanti kalau tidak ada tulisan YouTube, ada tulisan YouTube-nya berarti itu dipendekkan. Kalau ada di sana nanti SID, GG, kemudian bitly itu berarti tidak, berarti itu dipendekkan, itu yang keliru. Iya, betul. Kemudian ini saya tidak bisa mengikuti, apakah ada penjelasan mengenai kantong tugas, ada rekamannya Bu? Insyaallah ini direkam. Berapa minggu tugasnya harus masuk Pak waktunya? Penugasan kan sudah tadi ya Bu Reni ya, sampai dengan tanggal? Iya.
Dengan Mei sampai 3 Mei. 3 Mei ya. 3 Mei itu sudah masuk semuanya ke kantong tugas ya, Bu ya? Penugasan sampai 3 Mei. Mhm. Berarti kan kalau mau nyicil boleh saja silahkan. Untuk akhir dari pengisian kantong tugas itu kemarin itu biasanya pas selesai pas masuk ke kantong tugas itu. Karena kan nggak lama ya kalau ngisi ke kantong tugas. Ya. Kalaupun ada tambahan waktu untuk pengisian kantong tugas, nanti akan di-share-kan atau diinfokan. Pokoknya kita strike di tanggal 3 Mei ya, Bu Reni ya. 3 Mei, iya. 3 Mei itu berarti penugasan dan kantong tugas semuanya sudah masuk ke DB ya. Ya, Betul. itu dulu yang kita pegang. Kalau Mas yang lama itu ini ya ke YouTube biasanya ya, makanya kan itu tadi disimpan di paling bawah ya, yang agak lama itu biasanya. Ya. Baik. Berikutnya ada ini. Itu penugasan sebagai presenternya biar segera upload ke YouTube ya. Iya, betul. Suara kamu ada ke presensi, ada yang nanti presensi di share. Kemudian nyimpen link presensinya nanti suaranya agak kecil ya. Kemudian Mohon maaf suaranya kecil. Ya, Sekarang sudah jelas kan Pak Alam? Sangat jelas, clear kalau di gambarnya presensi tolong dijelaskan kembali. Nah, presensi ini yang mungkin dari Pak Gus Nana mengenai buku tadi. Ya, untuk presensi, satu data presensi saat peserta bertugas sebagai host. Peserta diwajibkan menjadi host sebanyak 2 kali. Setiap menjadi host harus membuat presensi untuk disebarkan pada saat penampilan. Nah, salah satu presensi dikirimkan ke dalam kantong tugas. Jadi, kan ketika menjadi host itu 2 kali ya tugasnya. Nah, ketika jadi host, membuat presensi, tidak harus dua-duanya yang di-upload, cukup salah satunya untuk PDF atau dalam bentuk Excel. Ya, jadi PDF atau Excel ya itu. Ya. Ini dari Bu Garmita, bolehkah mengirim lebih dari yang diminta, misalkan 2 atau 3 player gitu? Tidak ya? Boleh saja sih Bu, silahkan. Tapi kita di kantong tugas ini diupdate. Jadi artinya ketika Ibu mengirim yang pertama, itu langsung muncul di rekapan kantong tugas. Lalu Ibu ngirim lagi yang kedua. Nah, yang pertama tadi terupdate atau jadi yang muncul di kantong tugas itu yang update, yang terbarunya gitu. Yang terbaru yang Ibu upload, yang Ibu unggah. Kalau sampai 5 kali, ya yang terbarunya yang ke-5 kali, yang ke-5 gitu. Yang terbacanya. Jadi memang 1 kali ngirim itu hanya 1 ya Bu ya, yang di. Iya. Ya. Kalau misalkan Ibu ngirim lagi berarti yang lama tertimpa. Terupdate. Baik, itu dari Bu Garmita. Bu terus Silawatin. Maaf, saya belum paham tentang diseminasi. Apakah mau dijelaskan apa? Saya rasa ini sudah berulang-ulang ya diseminasi. Iya, sebenarnya sudah beberapa peserta melakukan diseminasi. Jadi Bu Tursilawati, untuk diseminasi ini, Ibu memaparkan tentang skill set visi, baik itu membuat room Webex, membuat flyer, membuat presensi atau cara merekam. Salah satunya saja Bu, tidak harus semuanya, karena kalau semuanya kami pun kan memaparkannya 2 hari full. Misalnya yang paling mudah membuat player dengan misal Canva, aplikasi Canva misal ya, jadi tidak harus Canva, apapun boleh. Nah, Ibu menjelaskan ke orang lain, bukan ke peserta atau ke alumni VCT. Misalnya yang paling gampang, karena semua di sini guru dan belum ada siswa yang ikut jadi peserta VCT, ya Ibu coba jelaskan ke siswa cara membuat flyer, atau mungkin kalau flyer terkesan berat ya, cara membuat poster cuci tangan yang benar, misal itu ke siswa. Ibu awal-awalnya ya menjelaskan tentang cara membuat flyernya, contohnya dengan membuat cuci tangan yang benar misalnya, lalu
Ibu Ibu foto, Ibu screenshot judul paparan Ibu, lalu presensinya, lalu ada 5 yang harus dikolase. Dan itu semua sebenarnya materinya sudah ada di materi peserta VCT batch 6 yang sudah di-share-kan sebelumnya, Bu. Itu sih. Nah, foto kolasenya itu di-upload ke kantong tugas. Itu mungkin. Ya, selanjutnya ini dari Pak Agus lagi. Kalau daftar hadir waktu jadi host, moderator personal dan peserta pemateri yang jumlahnya 2 untuk satu kegiatan itu disimpan di kantong tugas yang mana? Tadi presensi sudah ya Pak Agus ya. Daftar hadir itu disimpannya di bagian waktu jadi host ya, Bu Ren tadi ya. Iya. Selanjutnya nomor dari Pak Indra Permana. Nomornya diambil dari mana ya? Nih, nomor registrasi. Nomor reg diambil dari waktu Bapak registrasi, Bapak screenshot tidak? Itu kan sebenarnya diinstruksikannya atau diminta ada notifikasi screenshot untuk screenshot menyimpan nomor registrasi. Kalau memang lupa, boleh masuk lagi ke aplikasinya, ke web app Jabar, pakai email. Kalau lupa nomor registrasi bisa pakai email. Dicek aja nanti muncul data Bapak. Ya, baik, pakai email ya. Tadi masuk ke web app Jabar ya, itu untuk melihat. Panitera mengecek nama dan instansi ya sama ya. Ini juga sama seperti mengecek nama register. Apakah saya bisa minta linknya biar jelas? Linknya kan nanti sudah di-share berkali-kali ya, link web app Jabarnya. Izin bertanya dari Pak Nirwan Setia, untuk mengetahui data nomor register bagaimana? Barusan sudah. Dulu ketika disimpan cara yang punya saya error, tidak dapat dideteksi. Pernah meminta bantuan pada salah satu panitia, tapi belum ada balasan. Ini Pak Nirwan, mohon bantuan untuk kalau nomor register penting saat untuk kantong. Baik Pak Nirwan, untuk nomor registrasi sebenarnya PJ wilayah punya akses untuk melihat ya Pak Alam ya. Yeah. Kalau tidak salah instruktur pun bisa melihat juga kan sebenarnya, hanya untuk melihat nomor registrasi kalau tidak salah diberi akses untuk peserta melihat. Juga bisa Bu. Oh bisa. Bisa. Itu kan kemarin pernah di-share ya. Peserta bisa melihat, makanya pernah di-share itu kalau Bapak Ibu cermati oleh Bu ini, itu bisa Bapak dan Ibu bisa melihat datanya sendiri. Kalau misalkan ada kesalahan update, gitu. Kalau misalkan lupa, betul. Kalau misalkan lupa nomor register, gitu kan di sana bisa Bapak tinggal catat saja. Itu Bapak dan Ibu punya akses untuk melihat, bukan hanya PJ wilayah, bukan hanya instruktur, peserta juga itu pernah kita share. Silakan Bapak dan Ibu cek lagi. Scroll lagi. Nanti Bapak dan Ibu punya akses untuk melihat itu pernah kita sharekan dan Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri. Oh, data saya salah. Ya kalau salah update, gitu, perbaiki. Caranya itu tadi ada di bawahnya kan ada cara memperbaiki, mengupdate. Itu kita berikan dua ini ya kemarin dua link gitu ya untuk bagaimana cara mengetahui data yang benar atau salahnya, termasuk nomor register juga mungkinnya itu. Kemudian bagaimana mengupdate data melalui web app, ada link YouTube-nya kan yang disiapkan ya. Tuh mana lah ya gambarnya nggak kelihatan. Kalau Bu Elis ini sudah bisa berupa nomor register sudah ya, ini sudah. Ini teman, ada presensinya nggak ada, nanti di-share. Kemudian diseminasi sudah ya ini Bu Ren? Sudah. Diseminasi sudah, apakah materi? Nah, ini sudah. Kolase sebenarnya seperti apa ya? Kolase? Untuk kolase sebenarnya udah diberi contoh oleh Bu Dini, udah di-sharekan juga di grup besar. Mungkin dicek lagi
biasanya sih ini tertimpah ya. Dicek lagi Pak, Bu, untuk tugas-tugas apa saja yang harus dikumpulkan oleh para peserta. Ya, dicatatkan oleh Bu Dini ada nama Bapak dan Ibu sedang memaparkan materi, kemudian nama partisipan kan gitu ya. Itu betul. Ya, itu nanti di 5 foto ya, di-gridkan ya, atau dikompresikan gitu. Udah 5 foto dijadikan satu ya. QR code yang bikin moderator ya, Bu. Oh. Semuanya bikin ya. Semuanya bikin yang dibuat oleh yang membuat room ya, Bu ya? Iya, QR code dari meeting link saat peserta bertugas sebagai pengelola Pikon. Pengelola Pikon adalah host atau moderator gitu. Ya, itu QR code. Terus jadi ini ada yang nanya ini nih. Untuk update data memang rada lama. Bu, kalau update data memang lama ya? Iya, ini secara teknis bisa dijelaskan oleh Pak Fikri. Kemarin Pak Fikri coba update data, berapa lama Pak Fikri? Mana Pak Fikri? Ya. Pak Fikri hadir, halo? Ada tamu tadi katanya, Bu. Oh, ada tamu. Iya, kemarin Pak Fikri coba update data, karena kan kita terus coba ya, jadi setelah dicoba itu jangan langsung ditinggalkan layarnya Bapak Ibu, bukan ditinggalkan, maksudnya pindah ke tab baru atau ketika di handphone itu pindah ke aplikasi baru, tunggu sampai ada notifikasi berhasil gitu. Lebih 1,5 menit sampai 2 menit untuk update. Kita nggak, kalau untuk ke kantong tugas tidak usah login ya, tinggal web app saja tadi ya. Iya. Itu Bapak DM ketika mengisi datanya selesai. Kemudian bagaimana cara mengecek tugas kita sudah sukses terkirim? Barusan sudah ya. Presensi yang eksplisit atau yang bagaimana? Itu sudah ya, presensi itu dari spreadsheet kalau membuatnya di Google Form itu dari spreadsheetnya di download di download ke Excel atau ke PDF. Mau tanya tadi kurang jelas presensi untuk 1 kali kegiatan Webex atau 2 kali? Satu saja. Satu yang dikirim. Satu saja. Walaupun bertugas 2 kali dikirimnya 1. Nomor registrasi emang katanya nggak cocok untuk waktu login, bagaimana solusinya? Tadi Bapak dan Ibu bisa cek sendiri ya. Betul, Pak Alam, bisa cek sendiri. Hah? Halo? Pak Alam, saya lanjut ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ketika kemarin saya bertugas sebagai presenter, beberapa teman saya di luar visi bisa dijadikan sekaligus diseminasi. Ketika Ibu bertugas sebagai presenter, materinya seperti apa? Apakah materi skill set visi? Terus di flyernya itu untuk diseminasi harus tertulis diseminasi skill set visi. Itu. Apakah boleh menulis 2 nama instruktur? Boleh. Untuk rekapan absen yang diupload ke kantung tugas, apakah rekapan seluruh peserta yang hadir saat pemateri atau salah satu contoh saja? Seluruh peserta yang hadir. Karena kan misalnya kalau Ibu Rita menggunakan Google Form, itu ada spreadsheet-nya kan? Itu di spreadsheet kan semua yang hadir. Jadi di-upload saja sebagai ekstensinya boleh boleh XLS atau boleh PDF. Bu punten untuk cek nomor registrasi di mana itu sudah disampaikan tadi. Ya, bagaimana kegiatan diseminasi sudah ya, ini tadi cuma Bu dalam diseminasi kemarin saya mendesainkan salah satu melalui grup WA SDN dan melalui cara saya membuat komik tutorial. Selanjutnya ada info lanjut. Yang diseminkan harus
bukan all ya. Bukan all skill set, tapi salah satunya Salah saja, Bu. Dan menggunakan room Webex, bukan melalui grup WhatsApp. Ya, kemudian dalam ada 3 unsur apa semuanya yang sudah dituliskan, silakan tadi. Silakan. Kita boleh diedit dulu seperti ditambah intro dan lain-lain. Waktu Pak Bayu menyampaikan itu justru dianjurkan untuk diedit dulu ya Bu ya. Betul. Misalkan betul. diberi intro opening gitu ya, kemudian diberi judul intronya kan, materinya dan kemudian jangan lupa di judul di YouTube-nya kemarin sudah disampaikan YouTube-nya ya, judul YouTube-nya. Kemudian sangat dianjurkan untuk ditambah intro. Namun saya ingatkan untuk penambahan intro khususnya kemarin telah disampaikan, hati-hati dalam penggunaan hak lagu-lagu ataupun apa. Nah itu mohon dipastikan jangan sampai nanti intronya pakai lagu Aisyah misalnya, nanti bakal kena ini nanti akhirnya nanti ya, nanti videonya bakal tidak ada, hilang. Kemudian hari ini saya membuat kembali di semester kedua masih Squareback. Sudah Pak Muhammad Ramdan ya. Itu pokok player yang diupload saat kita tampil sesuai bagiannya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau Betul. ketika Ibu bertugas, bukan Ibu jadi partisipan gitu ya. Misalkan Ibu player yang memuat nama Ibu sebagai moderator kan gitu ya. Kemudian host presensi yang memuat nama Ibu di peran penugasan sebagai host kan, itu kan ada di pilihan presensinya kan, ada makanya kan di sana. Apakah sebagai host, sebagai moderator atau sebagai partisipan kan, itu itu kan ada ya. Apakah ada penamaan file atau apa adanya? Penamaan file Buran? Kemarin teh disepakatinya PCT. File playernya. File apa? Iya, file player tidak ada, bebas apa adanya. Bebas. Karena nanti yang masuk ke kami juga linknya, bukan nama filenya. Nah itu. Maaf. Kita sebagai PDF presensinya apa minta ke yang punya link? Kalau presensi sebagai peserta tidak usah di-upload ya Bu ya? Iya. Kalau rekaman video meeting itu harus dimasukkan ke dalam tugas enggak Bu? Bukan rekamannya ya, tapi link YouTube-nya. Linknya. Sabar Pak Alam. Nah, peserta presensi diambil dari mana? Bu, karena selama ini saya mengisi sampai submit, terima kasih. Ya, presensi itu diambil dari yang membuat presensi. Ya, tapi yang diambil jadi mungkin pertanyaannya, Pak Edi pernah bertugas sebagai host belum? Kalau sudah pernah bertugas sebagai host, Pak Edi pasti membuat presensi. Nah, ketika Pak Edi membuat presensi menggunakan Google Form misalnya, Pak Edi ambil data di Google Form-nya dalam bentuk spreadsheet-nya. Boleh di ekstensinya XLS, boleh PDF. Ini lagi biar clear ya Bapak Ibu, kalau yang nanya lagi nomor registrasi cari di mana, coba cari di aplikasinya. Mohon maaf, di aplikasi klik cari data. Nanti akan masukkan email, nanti akan muncul full name apa, lalu nomor registrasi berapa gitu. Apa saja yang harus Pak Separi, apa saja yang harus dikolasekan untuk penugasan diseminasi tadi kita ya? Foto ininya screenshot dari layar, kemudian ada Ibu juga sedang bertugas, itu dan kemudian kita membuat flyer dibuat oleh presenter. Untuk pengiriman flyer kan dibuat dari ketentuannya oleh moderator. Kalau yang mana yang kita kirim, itu flyer dibuat oleh presenter, dan flyer itu mestinya dibuat oleh moderator.
Ya. Nama Bapak Lagi Pak Al, yang PJ ya mi eh, tulungan itu besar padahal manusia mohon ketika nginput pertama itu seperti apa, lalu ketika mau ngecek seperti apa. Karena ini dibangun dengan case sensitif. Ya. Terus maaf tadi kurang paham. Kalau kita mau nyicil tugas, terus kita keluar dulu nih, ketika masuk lagi harus kirim ulang lagi tugasnya atau tidak. Tadi sudah ya oleh Pak Fikri disampaikan, boleh ditimbang. Nah, kemarin misalkan sudah mengirim player, besoknya lagi ngirim QR code misalnya. Mau dikirim kemarin tuh lupa lagi, nah, bisa dikirim ulang lagi. Cuman data yang terakhir yang boleh dicicil, boleh juga sekaligus. Tapi data terakhir yang kita terima kalau sukses di upload. Itu maka harus registrasi dulu. Barusan saya coba registrasi nggak bisa diklik semua. Tidak usah registrasi kalau tidak salah. Tidak usah registrasi, langsung masuk. Ada ringkasan materinya nanti ada ya. Boleh nanya, boleh untuk pengisian untuk masuk ke nanti yang baru gabung ya itu aplikasinya masih sama seperti untuk mengecek. Ada dua ini ya tadi nanti akan terus apa lagi ya? Ini ibadah Ramadan. Harus presentasi. Kami telah melakukan 2 kali presentasi, tapi yang terekam hanya salah satu, yang lainnya gagal. Apakah harus presentasi ulang atau bagaimana? Ya harus ada rekamannya begitu. Ya. Betul. Di upload adalah ketika presentasi. Presenter itu kan bukti penugasannya adalah video yang diupload ke YouTube. Nah, itu yang harus. Iya. Nanti harus ini ya. Resensi yang mana yang dimasukkan yang ketika Bapak dan Ibu sebagai yang diupload ke YouTube langsung diupload atau diedit dulu tadi sudah katanya ada yang nggak bisa masuk padahal nomor dengan emailnya sudah tepat. Lagi ke chat registrasi pertama. Kalau memang sudah amat sangat susah, boleh japri PJ wilayah atau admin. Ya. Terima kasih. Untuk upload video ke YouTube dari Bu Mimi harus utuh dari awal sampai akhir ditutup sama host. Hanya paling tidak sampai begitu gitu ya ditutup lagi sama. Durasinya kan 1 jam kan ya? Satu sesi itu 1 jam. Ada peserta yang bertanya pada saat diseminasi bolehkah berkolaborasi dengan peserta PCT lain, adapun audiensinya tetap nanti peserta di luar. Ya, bagaimana nih? Ada peserta diseminasi bolehkah kolaborasi dengan peserta PCT lain? Audiennya tetap. Tapi dari peserta. Hanya menyampaikan salah satu visi saja ya, mempresentasikan gitu ya. Iya, misalnya
sebenarnya kalau boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Misalnya saya menyampaikan tentang skill set visi membuat flyer, lalu Pak Alam menyampaikan tentang cara membuat presensi atau cara membuka room Webex misalnya, boleh kan seperti itu gitu. Jadi nggak susah sih kalau memang kita mau kreatif dan kolaborasi tentunya. Ya. Selanjutnya presensi nggak usah, tidak usah. Contoh presensi yang PDF yang rekapan presensi apa? Iya. Kemudian untuk bukti fisik diseminasi mohon dijelaskan secara detail. Barusan sudah sangat detail ya Pak. Nanti bukti fisik diseminasi itu kolase ya, foto. Mohon kerjakan kalau tanggal 3 Mei belum selesai ditambah limit waktunya. Dan saya terkendalasinya yang loop tidak lancar, jadi presentasi diulang-ulang. Terima kasih. Untuk penambahan kita sampai dulu saja ke tanggal 3 Mei. Adapun mengenai waktu nanti bisa didiskusikan. Tapi kita upayakan sampai dengan tanggal 3 Mei karena ini kan hampir 3 minggu ya. Jadi rasa-rasanya cukup gitu 3 minggu untuk melaksanakan penugasan. Ya, masih ada 10 hari lagi tambah 3, 13 Betul. hari. 13 hari lagi lah. 13 hari lagi diupayakan gitu ya. Untuk penugasannya mudah-mudahan selesai. Amin. Lupa nomornya tadi sudah, kemudian jelasin ulang tentang flyer. Maksudnya ya flyer Ibu sebagai moderator ya, itu sudah. Tentang terus apa presensi yang kita isi? Tuh, presensi sebagai host ya. Monitor yang seru dapat melihat perkembangan tugas peserta. Melihat perkembangan tugas peserta. Ya, Bapak kan melihat mungkin berapa kali pesertanya bertugas di grupnya ya. Tuh, kalau melihat kantong tugas kan tinggal ditanya ke pesertanya sudah mengisi atau belum kan ya? Iya, betul. Gitu. Karena kita juga nggak bisa tahu ya yang tahu berhasil atau tidaknya terupload itu kan peserta sendiri ya Bu Ren ya? Iya betul. Ya, jadi ketika mengupload misalkan ini sudah berhasil, nah usahakanlah misalnya ketika sudah terlihat itu berhasil di SS lah, di screenshot misalnya ini satu ngirim berhasil terupload kan? Screenshot misalkan ini saya sudah berhasil misalkan gitu ya, laporan dari peserta ke instrukturnya nanti biar tercatat gitu kan, seperti itu. Iya, ada buktinya kalau misalnya bertanya ke admin. Bagaimana tadi cara buka link kantong tugasnya? Ya nanti tinggal buka di web app-nya ya, di web app-nya. Apakah harus ada instruktur masuk room? Saat di sini apakah harus ada instruktur masuk room? Kalau menurut saya bagusnya ada. Ya. Betul. Sebaiknya ada biar bisa melengkapi karena kan nama-namanya instruktur berarti kan bukan berarti lebih jago ya, tapi secara sharing lebih dulu gitu, dapat sharing tentang skill set visi. Atau barangkali terkendala takutnya nanti ketika sedang disimulasi ada kendala di roomnya kan gitu ya, itu juga. Betul. Nah untuk host key mungkin bisa dibagikan dengan instrukturnya. Jadi kalau ada bisa saling. Diseminasi itu harus berapa kali? JPEG ya, JPEG. Kalau yang lisensi itu dibuat PDF, player JPEG. Itu yang diuploadnya hanya salah satu, tidak usah. Kemudian ini masih banyak bawahnya. Saat kita kalau saya mengetahui nomor register error, bagaimana sampai sekarang? Sudah ya, cek nomor register, sudah bisa dicek langsung. Berapa lama durasi diseminasi? Berapa lama durasi diseminasi? Ya maksimal 1 jam. Itu
mirip dengan presenter, 1 Mhm. jam itu sudah dengan Q&A, dengan tanya jawab, dengan diskusi. Karena kan yang disampaikan hanya salah satu dari skill set visi saja. Ya. Untuk peserta minimal berapa orang? 3 ya. Di itu juga Iya, ya. Kemudian minimal 3 orang. Kantong presensi apakah berisi presensi sama Yahoo saja? Iya, betul. Untuk diseminasi apakah harus di WebEx atau boleh mengambil selain misal Zoom lainnya? Kita ini kan dulu di WebEx ya, karena kan kalau apalagi kalau misalkan mengajarkan cara membuat room WebEx, masa di aplikasi yang lain. Gitu. pret. Ya misalnya kan seperti itu. Untuk penentuan instruktur kita peserta yang memilihnya kan, dan itu apakah lebih dari 1 tadi sudah ya. Ya, Instruktur yang mendampingi Bu ya, yang mendampingi di grup Bapak. Karena kan ada dibuat grup kecil juga kan ya. iya betul. Untuk presensi yang diupload itu apa presensi mah PDF atau Excel. Nah, ini kolase dari diseminasi. Ini flyernya diganti dengan flyer diseminasi tentunya. Lalu ini kita ketika sebagai presenternya, ini partisipannya, lalu ini materinya, 1, 2, 3, 4. Lalu ini paparannya ketika kita memaparkan materi, ketika kita memaparkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Atau jadi atau ini kan ini kan sudah maju ya, bukan slide pertama. Kalau slide pertama itu harus tertulis diseminasi skill set visi gitu. Ya. Jadi ada foto kita sedang diseminasi, ada flyer, ada partisipannya, kemudian ada presentasi di room WebEx-nya ini ya. Ya, share screen-nya, kemudian ini materi. Betul. Mudah-mudahan clear ya Bapak Ibu, karena ini sebenarnya diulang-ulang dari awal oleh Bu Dini, oleh para PJ wilayah. Cuma mungkin memang fokus para peserta masih di penugasan yang skill set sebelumnya, seperti membuat flyer, membuka room WebEx dan sebagainya. Mohon dijelaskan tentang dua link YouTube. Dua link YouTube itu link ketika Bapak Ibu sebagai presenter. Ya. Player yang dimasukkan apakah saat jadi player itu ketika menjadi pakai F ya, bukan pakai P. Ketika jadi moderator. Saat saya bertugas menjadi presenter ternyata tidak terekam, bolehkah hasil rekaman saat kita diseminasi? Bukan ya, tapi karena kan beda materinya kan ya. Nanti kan ini beda lagi ya. Diseminasi materinya kan di playernya kan diseminasi. Itu berarti untuk tidak harus tim ya. 1 kali ya. Tuh kemudian baik Bapak Ibu, sepertinya pertanyaannya berulang-ulang. Ya. Iya, berulang-ulang. Kalau untuk kesimpulannya, kalau untuk kantong tugas masih ada di link web app Jabar, silahkan dicek. Untuk update data ada di sama di web app Jabar juga. Lalu untuk mencari data bisa menggunakan email. Kalau memang sudah berbagai cara tidak ditemukan juga, boleh WA saya atau WA Pak Fikri, karena saya dan Pak Fikri ada di semua grup. Silahkan japri saja, jangan di grup, karena kalau di grup pasti ketimpa lagi. Dan kalau untuk japri, mohon di jam-jam yang normal ya Bapak Ibu, jangan sampai tengah malam ngejaprinya, karena pasti tetap dibalasnya besok pagi juga gitu. Terakhir mungkin
Mau dibuka Eh, sesi ini apa? Tanya langsung. yang tanya langsung boleh. Kita ini dulu Pak Bu Aan Nur Hasanah. Nah, boleh. Pak Fikri dipanggil dulu. Pak Alam, Pak Fikri Pak Fikri. Halo? masih di sanakah? Oh, sepertinya sudah keluar beliau. Oh iya, sudah mulai. Ya, silahkan yang mau bertanya langsung. Saya bukan hostnya Bu Dini, punten. Baik, Pak Alam, siapa yang mau bertanya? Itu yang paling atas dulu Bu Aan. Oke, siap. Silakan Bu Aan. Halo, Assalamualaikum. Masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, saya, Ibu, pertanyaannya sudah ditulis di chat, saya ulangi lagi ya. Apa namanya, kalau untuk diseminasi itu waktunya ditentukan seperti kemarin kan kalau kita presentasi kan ada sesi bagi-bagi tugas gitu kan ya, ada sesinya. Kalau diseminasi itu boleh kita menentukan sendiri nggak? Karena berkaitan dengan peserta dari menyesuaikan peserta dari luarnya itu, Bu. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Aan. Ya, Kalau sama-sama. untuk diseminasi, untuk waktunya silahkan ditentukan oleh Ibu sendiri, karena betul kaitannya dengan peserta yang Ibu sendiri lebih paham. Misalnya kalau ke siswa gitu mau jam berapa mangga, kalau ke guru-guru MGMP mau jam berapa mangga, asal disampaikan ke instrukturnya. Semoga instrukturnya berkenan hadir, lalu jangan lupa screenshotnya sehingga nanti ada kolase 5 foto dari diseminasinya. Kalau instrukturnya hadir kan, iya. Satu lagi Bu, kalau misalnya ya skill setnya itu misalnya tentang Canva, kan kalau di pelatihan diajarin cara membuat player. Nah kalau misalnya saya mau ngejelasin bagaimana menggunakan Canva untuk bikin presentasi aja, itu boleh nggak Bu? Boleh, kan dasarnya itu kan membuat flyer dulu ya, lalu diaplikasikan oleh Ibu untuk Canva untuk presentasi, mangga, berarti kan ada pengembangan gitu. Oh, berarti flyernya tetap harus disampaikan ya Bu ya? Iya, itu kan dasarnya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Kembali kasih Bu Aan. Selanjutnya Pak, mau siapa lagi Bu Ren? Mangga, teruhun Pak Alam. Sambil saya baca ini, saya coba upload video ke YouTube, kenapa susah selalu berhenti di 99%, padahal sudah ditunggu berjam-jam. Barangkali ada solusi caranya bagaimana supaya lancar. Dicek dulu, jangan-jangan YouTube-nya itu menggunakan konten yang melanggar hak cipta, itu yang pertama. Kemudian diberi judul, lalu di-close saja kalau kata Kang Ferdi. Atau lebih jelasnya Pak Sopandi silahkan bisa menghubungi Kang Ferdi. Ya. Ini ada 2 terakhir, Ibu Bapak instruktur, kadang istilahnya terlalu banyak, maka yang bikin bingung kan tidak semua peserta paham masalah IT. Sami Bu Abdigen kirang paos perkawis IT, kurang tidak semuanya paham juga tentang IT, tapi minimalnya kalau mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh Korwil ke PJ wilayah ke instruktur ke peserta, ngikutin, insya Allah enggak susah-susah banget, artinya kita dikasih pegangan gitu, enggak harus meraba-raba gitu. Ya. Usul bagaimana baiknya peserta diberi bukti via email ketika sudah mengisi kantong tugas dengan lengkap. Buktinya ada Pak, tadi kan terupload ya. Tadi itu terupload, makanya itu disimpan sebagai. Ada lagi yang angkat tangan? Banyak ini ya. Saya coba Pak Akon Bu, sudah acung-acung dari tadi. Mangga Pak Akon. Pak, siapa namanya? Pak Akwan. Pak Akon. Akon. Pak Akon, ya siap. Baik, silakan Pak Akon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akon, wilujeng sonten. Perkenalkan, nama saya Akon Markoni dari SD Kurnia Jaya, Kecamatan Kabupaten. Barangkali ini hanya sekedar
Itu saja. Aki-aki beberenyen ikut-ikutan Ibu. Yang jadi masalahnya pertama salah satu rekaman saya hilang, gitu ya. Itu. Yang kedua itu untuk diseminasi tadi menyangkut dengan anak. Mungkin yang dimaksud kepada anak diseminasi PCT ini tentunya harus menggunakan akses ini juga ya, laptop. Di room, Pak. Oh, di room. Oh iya, paham. Itu saja. Itu saja. Kalau di room sudah paham ya. Saya kira itu bisa di luar room gitu. Menerangkannya saya kira seperti itu. Tapi kalau udah di room saya paham betul. Sudah, itu aja. Terima kasih. Sami-sami Pak Akon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya hilang, Bu. Cari lagi dokumennya. Kalau Videonya hilang, kalau video hilang Pak Akon pada saat menjadi presenter kah? Iya. Kalau gitu, lain Bu, yang punya orang lain kebetulan rekamannya kemarin sedikit trouble ya. Tapi kalau punya saya ada gitu. Jadi sebentar, saya mau nanya dulu, video siapa yang hilang, Bapak atau yang punya orang lain, Pak? Menyampaikan presensi. Nah, yang record siapa? Saya. Oke. Yang bertugas, jadi presenter itu Pak, pada saat beliau atau siapapun yang bertugas sebagai presenter, nah beliau itu harus yang merecord gitu, karena nantinya kan akan mempertanggungjawabkan untuk recording yang diupload ke YouTube dan linknya nanti akan distorkan ke kantong tugas begitu Pak. Iya. Itu dulu ya Pak ya, pertama nih. Untuk jawabannya. Kedua, kalau misalnya memang Bapak membantu teman Bapak karena sangat urgent, saya sih sebetulnya berharap nanti ada presenter yang memang merecord pada saat yang bersangkutan sedang presentasi. Kenapa? Karena itulah skill yang diperlukan gitu oleh ekspektasinya ke sana. Jadi presenter itu bisa mempresentasikan, lalu juga dibuktikan dengan bahwa nantinya akan keluar link YouTube gitu yang akan di-submit ke kantong tugas gitu. Oke, itu ya Pak ya, clear ya? Ya, clear. Kalau misalnya ada yang bersangkutan itu hilang misalnya, ya recordnya, jadi tidak perlu diulangi lagi, membuka meeting room lalu dan lain sebagainya, bisa cukup yang bersangkutan itu hanya merecord dirinya sendiri gitu pada saat presentasi. Jadi kayak kita misalnya membuat video video pakai Camtasia atau pakai recording yang lain gitu, seperti itu Pak. Jadi nggak usah bikin lagi flyer, digital flyer, atau misalnya nggak usah membuat lagi link presensi dan lain-lain, nggak usah. Jadi cukup dirinya sendiri nanti presentasi lagi dan direcord, itu aja. Oh iya. Makasih Bu pencerahannya. Ya. Nanti Bapak bisa melakukan tugas sesuai dengan ini aja ya Pak ya. Jadi kalau presenter berarti yang nge-record adalah yang presentasi. Nanti host itu ada tugasnya dibuktikan dengan presensi kan, kalau nggak salah link presensi. Lalu moderator dengan flyer digital flyer, gitu, seperti itu. Iya. Ya, oke, terima kasih Pak Akon ya. Sama-sama Bu. Semangat Bapak. Ya, selanjutnya mau siapa Bu Ren yang di ini banyak? Bu Dini sampai jam berapa? Sampai jam sudah nggak pertanyaan lagi, nggak apa-apa, kita tutup saja. Hanya masih banyak yang ngacung, tapi kalau tanya ulang. Tapi kita. Oke, siapa lagi Pak?
Siapa lagi, Pak? Tadi kan peserta, sekarang kita coba ke instruktur deh. Oke, siapa? Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kong. Ya, yang pertama ini otokritik aja ya. Bagusnya duet tuh antara Mbak Reni dengan Pak Fikri tadi. Jadi pemaparan umum dulu sama dari Bu Reni, baru teknisnya Pak Fikri gitu. Mohon. Nah, terutama masalah yang presensi, karena pemikiran di para instruktur semuanya dia berkaca ke batch 45 gitu, bahwa presensi itu adalah rekap dari presensi, bukan rekap peserta gitu. Kalau sekarang kan hanya satu ya pada saat kita jadi host, dan rekapnya juga berarti rekap peserta kalau satu. Yang tadi diterangkan Bu Reni itu kan rekapitulasi. Itu pertama. Iya. Yang kedua, ya enaknya sih Bu Reni dulu baru Pak Fikri ya. Yang kedua itu besaran file, Pak. Bu, tadi saya malawung atau memang nggak dijelaskan gitu? Besaran file upload ke kantong tugas itu berapa megabyte gitu? Terima kasih, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kong autokritikna. Yang pertama, memang kalau penjelasan umum tugasnya saya, tapi karena Pak Fikri ada meeting berikutnya di luar VCT ini, jadi beliau lebih dulu menyampaikan secara teknis. Jadi mohon maaf kalaupun memang ada penjelasan yang kurang jelas, boleh dijapri saja Pak Fikri-nya, karena Pak Fikri masuk di semua grup. Lalu kemudian untuk besaran upload itu kalau tidak salah sudah dijelaskan oleh Pak Alam ya, Pak Alam? Ya. Halo, Pak Alam? Ya, Bu. Untuk besaran upload video ke YouTube itu maksimal berapa mega? Karena yang di upload ke kantong tuh, kenapa? Besaran file, bukan link YouTube. File. Iya, besaran file ke YouTube-nya kan, Kong? Kan bukan. Player itu kan pasti gede ya. Oh, digital iya, player iya. itu kan pasti gede. Nah, Iya, batasannya iya, itu iya. berapa gitu loh. Kalau ke YouTube iya, sih iya, suka-suka kita kan karena linknya itu. Iya, Gitu. nggak ada batasannya sih, Kong. Kalau Pak Eri kemarin sempet nitip, nggak ada batasannya, jadi bebas-bebas saja. Karena maksimal dari dari digital player pun nggak ada lebih yang dari 1 giga kan kalau nggak salah. Jadi selama ini masih aman-aman saja, beberapa masih bisa diterima. Tapi kalau nanti misalnya ada yang tidak bisa diterima, Pri ke grup. Makanya saya gitu. Baik, kan berat nanti gitu loh. Mohon. Banyak peserta kami itu ngeluh gitu. Oke, makasih Bu Ren. Margi abotea. Iya. Mohon abdi nu hatur nuhun Kong, mungkin dibatasi ya. Hatur nuhun. Itu kan udah disampaikan sebelumnya, tapi ya tidak apa-apa.
Betul. Kalau ya. tidak ada mungkin ya. Terus kan Bu Dini sebelumnya sudah disampaikan Ya, kalau skill jadi service itu. hari ini memang sebetulnya hanya sosialisasi kantong tugas karena persepsi kami itu untuk skill set visi dan penugasan itu sudah dijelaskan ke instruktur ya, pengayaan instruktur itu oleh saya dan oleh Pak Bayu dan juga pada saat paparan materi kepada partisipan. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum paham ya nggak apa-apa Bu Ren, silahkan dilanjutkan. Iya. Ada lagi yang akan bertanya, ini sudah 14.43. Bu Reni, Neni Bu. Oh iya, mangga. Bu Ren, punten, mudah-mudahan persepsi saya betul dan bisa menjadikan informasi yang berguna untuk para peserta bahwa mengisi link YouTube ke kantong tugas itu harus diisikan bareng dua-duanya, betul? Betul. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat mengisi link YouTube itu tidak bisa satu-satu, tetapi harus bareng dua-duanya. Betul ya? Terima kasih Bu Reni. Iya, sama-sama Bunda. Tadi kan sudah dipraktekkan juga oleh Pak Fikri untuk link YouTube itu dua-duanya dikirimkan linknya bareng. Ya, bagaimana? Apakah mau dibuka lagi? Ini ada Bu Mimin yang mau bertanya. Bu Mimin Kusminar, Budin. Baik ya, oke, sebentar. Bu Halo? Mimin. Halo. Ya, sebentar Pak Alam. Aduh. Sudah Bu Mimin sudah di mute ya, udah. Unmute ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena saya tadi masuknya telat ya, dikirain jam 2. Kan saya sudah membuat file di Google Drive ya, kantong tugas. Playernya dimasukin ke situ, terus bahan presentasi sudah dimasukin ke situ. Kemudian apalagi yang itu sudah absen sudah. Nah itu saya belum jelas. Terus yang ke YouTube-nya itu harus gimana? Karena tadi tidak melihat tayangannya. Jadi yang saya pahami hanya baru itu, kantong tugas itu. Apa tiga-tiganya satu kelompok kecil atau pribadi? Kan ada player yang buatan pribadi, kemudian ada buatan kelompok yang biar promosi, bukan promosi, istilahnya mah memberitahukan bahwa hari ini yang tayang bertiga ini. Apakah berarti per orang itu 4 menyimpan playernya atau hanya 2 saja sebagai presenter? Atau punya teman-teman semuanya yang jadi moderator kan 2 kali, presenter 2 kali, materi 2 kali. Nah itu. Kemudian yang didiseminasikannya kepada yang lain, halayak yang lain di waktu yang lain, kepada siapa saja atau berapa orang minimalnya. Kemudian itu materinya sama enggak yang dipresentasikan kemarin? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Mimin. Ini ngulang ya. Sebenarnya untuk penjelasan penugasan peserta sudah di-sharekan oleh Bu Dini melalui WhatsApp ke masing-masing grup besar. Lalu untuk bahan-bahan yang sudah Ibu siapkan di Google Drive Ibu upload ke kantong tugas melalui alamat bit.ly web app Jabar dan linknya pun sudah dibagikan juga. Kemudian untuk tadi masalah presensi, flyer, itu kan untuk link YouTube ketika Ibu sebagai presenter. Untuk digital flyer ketika Ibu menjadi moderator. Untuk presensi ketika Ibu menjadi host. Lalu untuk QR code itu ketika Ibu sebagai pengelola Pikon.
boleh jadi host atau moderator. Lalu yang terakhir diseminasi itu kolasenya saja, Bu. Lalu yang disampaikannya itu salah satu skill set visi saja, Bu. Halo, Bu Mimin? Ya, halo. Iya, Satu lagi mau nanya. Barusan. boleh. Apa Mangga, Bu. Barusan mau ditanyain deh, apa lupa? Aduh, ya Allah. Ya, nanti udah di-share ya, link-linknya udah di-share. Tadi kalau tadi Tos, Bu. sempat melihat tayangan sebentar contoh yang dimasukkan Diseminasi. Emang yang diseminasi itu materi-materi yang disampaikan dari instruktur yang di awal apa? Mohon Bu, yang diseminasikan itu skill set visi. Itu pun untuk bentuk kolasenya sudah Bu Dini sharekan ke grup besar. Mohon maaf, Ibu dari grup berapa, Bu? Grup 15. Oh, grup 15, ya. Baik, hatur nuhun Ibu. Baik, berikutnya. Oh, suara saya ada, Bu Ren? Ada, Pak Alam. Kita udah 14.48 nih. 12 menit lagi. Bagaimana, Bu Dini masih? Ya, nggak apa-apa, 12 menit lagi saja. Takut ada pertanyaan yang lain dari yang lain gitu. Belum kita diskusikan. Kalau yang berulang-ulang oke mungkin bisa di skip, tapi kalau yang siapa tuh ada pertanyaan yang memang urgent untuk dijawab. Ya. Oh, siapa Bu? Mangga dibuka. Oke, kira-kira siapa Pak Alam? Pak Aris Ahmad Sobari tuh, Pak Aris. Pak Aris, bentar ya. Aris Ahmad, oke. Ya, silahkan Pak Alam sudah di-unmute. Silakan Pak Aris, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Iya, halo. Ya, halo, adakah suara saya, Bu? Ada, Pak, ada. Iya gini, Bu. Untuk materi diseminasi kan itu saya misalkan Google Form ya. Yang skill set-nya itu yang di PCT kan membuat presensi. Kalau nanti dikorelasikan karena akan menghadapi PAT ya secara online, materinya Google Form tapi substansinya tentang pembuatan soal gitu, boleh nggak gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Hatur nuhun Pak Aris, jelas boleh Pak, karena kan itu pengembangannya yang jelas tadi sebetulnya sudah kami sampaikan bahwa di skill set visi itu kan kita memberikan dasar-dasarnya seperti Google Form itu kita beri dasarnya untuk membuat presensi. Ternyata ada pengembangan gitu berhubungan dengan akan dilaksanakannya PAT. Jadi Bapak dikembangkan untuk pembuatan soal. Mangga Pak gitu, langkung saya pisan gitu Pak. Naminage diseminasi. Siap. Oke, terima kasih. Ternuhun Bu, cukup jelas. Kembali kasih. Baik Pak Alam, siapa lagi kira-kira? Kita coba dari instruktur Bu. Siapa ya? Silakan. Pak Mumu instruktur ya Bu ya? Mumu Jamil. Oke, sebentar ya. Silakan Pak Mumu. Pak Asep, Pak yang instruktur. Oh ya. Tapi nggak apa-apa Pak Mumu dulu. Ini banyak memang instruktur juga yang ikut. Ya, halo. Ya silakan Bu Mumu. Suara saya ada? Kecil Pak. Ada Pak. Oh iya, baik. Sebenarnya saya tidak angkat tangan ya Bu, tapi karena dipersilahkan ya tidak apa-apa. Ya,
tadi sedikit usul ini terkait bukti pengisian kantong tugas, Bu. Walaupun di aplikasi sudah jelas tertera, sudah terupload, baiknya peserta dikasih bukti lain via email atau apalah gitu, supaya nanti ketika di belakang ada permasalahan, nah peserta bisa mengklaim bahwa ia sudah mengirimkan atau mengisi kantong tugas. Mungkin itu sedikit usulan supaya nanti ketika ada permasalahan, kita sebagai panitia pun ya jelas ada buktinya dan peserta juga tidak dirugikan. Mungkin itu usul saja, Bu, Pak. Makasih. Kembali kasih hatur nuhun Pak Mumu, usulnya nanti akan saya sampaikan ke tim IT, ke Pak Fikri. Semoga bisa terakomodir. Ditunggu saja. Untuk saat ini bisa dilihat saja di aplikasinya. Apabila sudah terupload, pasti ada tulisan sudah terupload. Pun demikian nanti para PJ wilayah akan diberi akses untuk melihat. Jadi haturan Kak Bapak Ibu PJ wilayah kalau nanti akan banyak yang japri para instrukturnya. Seperti itu mungkin Pak Mumu. Hatur nuhun sekali deui kanggo saran. Nah. Ya. Saya rasa sudah ya, Bu. Ini dulu. Presensi sudah di-share belum, Ibu ya? Maaf lupa nih saya. Sudah Pak Alam. Oh, sudah. Sudah di-share ya. Tapi saya share lagi ya. Ya, Budin, ada waktu 6 menit lagi. Ya, mangga sudah di-share. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa masih banyak pertanyaan yang mengganjal di Bapak dan Ibu, namun kita bisa itu kan di secara teknis seperti itu gambaran untuk pengisian kantong tugas. Jika ada hal yang memang masih mengganjal, Bapak dan Ibu bisa komunikasikan dengan peserta, dengan instruktur atau dengan PJ wilayah, atau mungkin nanti langsung dengan ke bidang bidang IT seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Fikri, Bu Reni atas pemaparan materinya. Tambahan Pak Alam, untuk japri di jam normal ya. Ya. Ya, japrinya di jam normal, jangan malam-malam gitu ya. Iya. Di hari-hari biasa dan sebutkan nama dan betul, nama dan wilayah, grup berapa? Grup mana? Curhat. Ya, mangga hatur nuhun Pak Alam. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Bila ada wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas. Hostnya. Terima kasih Pak Alam Bahtiar dan Ibu Reni serta Pak Fikri. Bapak dan Ibu, untuk record dari pertemuan hari ini akan kami share as soon as diseminasikan kepada rekan-rekan atau instruktur yang hari ini tidak hadir ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa kita bahas di grup, baik grup besar kalau untuk peserta maupun di grup instruktur ya. Baik, terima kasih kepada tim yang sudah bertugas, para narasumber, dan para Bapak dan Ibu peserta. Oke, kita akhiri saja. Saya Dini Siti Anggraini sebagai host yang bertugas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.